Om Swastiastu, selamat pagi, salam berjumpa kembali siswa dan siswi kelas 8H. Berjumpa lagi pada kesempatan hari ini pada mata pelajaran Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang Sabta Timira sebagai aspek diri yang harus dikendalikan. Nah, anak-anak, ini adalah peta konsep, peta materi yang akan kita pelajari. Ya, Sabta Timira. Nah, kita akan belajar mengenai pengertian dari Sabta Timira. Kemudian contoh perilaku Sabta Timira, dampak perilaku Sabta Timira, cerita terkait Sabta Timira dalam kehidupan, kemudian upaya menghindari dampak negatif dari Sabta Timira. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah belajar mengenai Atman. Ya, coba perhatikan anak-anak. Nah, apa yang menyebabkan manusia bisa hidup, mengalami proses pertumbuhan, dan bisa melakukan aktivitas? Nah, pada pertemuan minggu lalu juga kita sudah membahas tentang itu, anak-anak ya. Nah, kali ini Ibu akan jelaskan sedikit. Nah, itu karena apa? Tentu kalian masih ingat karena dijiwai oleh Atman. Ya, karena dijiwai oleh Atman. Nah, manusia dapat bergerak, melakukan aktivitas, bisa mengalami pertumbuhan karena itu dijiwai oleh karena manusia dijiwai oleh Atman. Atman yang menjiwai tubuh manusia disebut dengan jiwatman. Nah, setelah Atman memasuki badan manusia, itu Atman tidak lagi sama sifatnya seperti Brahman ya, karena Atman yang sudah memasuki atau menjiwai badan manusia itu akan terpengaruh oleh sifat-sifat keduniawian. Nah, sehingga manusia mengalami kegelapan, mabuk atau avidya. Nah, kegelapan dalam diri manusia itu dalam ajaran agama Hindu terdapat 7 yang disebut dengan Sabta Timira. Ya, yang disebut dengan Sabta Timira. Apa saja bagian-bagian dari Sabta Timira itu? Nah, sebelum kita mengenal bagian-bagiannya, mari kita pelajari dulu tentang pengertian dari Sabta Timira. Nah, ini anak-anak. Sabta Timira itu berasal dari bahasa Sanskerta yang Sabta berarti 7, Timira berarti gelap, suram, atau avidya. Nah, jadi Sabta Timira adalah 7 macam kegelapan atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap sehingga melakukan perilaku-perilaku negatif seperti marah, sombong, angkuh, kejam, dengki, iri, suka menfitnah, merampok, dan yang lainnya yang tentunya bertentangan dengan ajaran agama. Nah, lanjut anak-anak. Nah, di dalam kitab Niti Sastra itu disebutkan terdapat 7 unsur yang dapat menyebabkan orang menjadi mabuk atau avidya. Nah, di antaranya ada yang pertama itu surupa. Surupa adalah mabuk karena wajah tampan atau cantik. Yang kedua ada dana. Dana, apa itu dana? Itu dana adalah mabuk karena kekayaan. Yang ketiga ada guna. Guna itu adalah mabuk karena kepandaian. Yang keempat ada kulina. Kulina itu merupakan mabuk karena keturunan. Yang kelima ada Yohana, yaitu mabuk karena keremajaan. Yang keenam ada Sura, itu mabuk karena minuman keras. Yang ketujuh ada Kasuran, itu mabuk karena keberanian. Nah, inilah bagian-bagian dari Sabta Timira yang terdapat di dalam kitab Niti Sastra. Ya, lanjut.
Nah, berikutnya, apa contoh dari perilaku negatif dari Saptatimira itu? Contoh perilaku negatif dari Saptatimira itu dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya juga bisa kita temukan di dalam media sosial. Di antaranya, Ibu juga sudah mencari pada media sosial Instagram. Ya, anak-anak ya, di sini contoh perilaku negatif dari Saptatimira itu adalah tentang surupa, itu perilaku surupa, itu mabuk karena ketampanan atau kecantikan. Di sini ada kasus honorer cantik yang menggelapkan BPKB sebesar 2,1 miliar ya demi gaya sosialitanya. Yaitu ini merupakan menggunakan kecantikannya itu untuk melakukan penipuan demi gaya sosialitanya. Nah, selanjutnya ada dana, yaitu kasus korupsi yang dilakukan oleh 5 perempuan. Itu adalah dana itu merupakan mabuk karena kekayaan. Ya, contoh perilaku negatifnya itu mengambil uang yang tidak menjadi haknya, itu kasus korupsi ya anak-anak ya. Nah, lanjut. Ada guna, itu mabuk karena kepandaian. Itu ini ada kasus yang menimpa mantan wakil gubernur kita, yaitu Sudikerto. Bapak Sudikerto. Itu melakukan tindakan, ini di sini ada melakukan tindakan pidana pencucian uang, ya, anak-anak ya. Lakukan kepintarannya itu untuk melakukan tindakan kejahatan pencucian uang, ya. Nah, lanjut. Nah, ada Kulina, itu mabuk karena keturunan, ya anak-anak ya. Kulina itu mabuk karena keturunan. Ini ada kasus 2 anak pejabat yang melakukan menjadi pengedar narkoba. Itu contohnya. Nah, kemudian ada Yohana, itu mabuk karena keremajaan ya. Mabuk karena keremajaan, merasa dirinya masih muda, masih remaja, suka melakukan kegiatan yang di luar dari akal sehat. Ya, ini contohnya melakukan pelanggaran, ya melakukan pelanggaran di jalan raya. Nah, sura itu adalah mabuk karena minuman keras. Ya, sura itu mabuk karena minuman keras. Ini contohnya ada yang dilakukan oleh salah satu siswa di SMA itu melakukan pesta minuman keras di dalam kelas. Ya, itu dia melakukan pesta minuman keras. Itu pasti dia tidak hanya orang tua yang dirugikan, diri sendiri juga dirugikan. Nama sekolah juga bisa tercemar. Ya. Kemudian kasuran itu adalah mabuk karena keberanian, merasa paling jago, merasa paling kuat, merasa paling berani, paling sakti itu. Ini ada kasus pembunuhan. Nah, yang kasus pembunuhan itu yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Ya, dia membunuh perempuan, korbannya itu yang berusia 39 tahun yang berasal dari Karangasem. Ini tentu saja ini perbuatan yang tidak baik. Ya. Nah, sekarang bagaimana dampak dari perilaku Saptatimira itu? Tentu ada dampaknya, anak-anak. Ada dampak positif dan dampak
Ada dampak positif dan juga ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatif dari perilaku Saptatimira itu kita merasa mempunyai wajah yang cantik, mempunyai wajah yang ganteng, masih muda, pintar. Nah, itu kita bisa ikut lomba joget bagus ya. Ikut lomba joget bagus. Nah, di sana kita bisa mengasah kemampuan kita, mengasah kepintaran di dalam seni, di pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan juga dapat menumbuhkan rasa percaya diri, ya anak-anak ya. Kemudian merasa mempunyai kekayaan yang lebih. Nah, pada masa era baru ya, kehidupan baru ini, kita bisa menyumbangkan perlengkapan hand sanitizer, masker kepada orang-orang yang membutuhkan. Kemudian, nah, aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah, ya, pada masa era baru ini, kalau kita tidak benar-benar perlu untuk keluar rumah, tetap berdiam diri di rumah, ya, tentunya dengan melakukan kegiatan yang produktif. Ya, di waktu senggang, setelah selesai belajar, setelah selesai mengikuti kelas pembelajaran, itu bisa melakukan kegiatan bersih-bersih rumah, melakukan eksperimen masakan baru, olahraga, dan bisa juga berkebun di rumah. Nah, selain itu, merasa diri muda, pintar juga. Bisa melakukan atau mengikuti lomba secara daring, ya anak-anak ya, mengikuti lomba secara daring. Kemudian bagaimana? Tadi sudah dampak positif dari Saptatimira. Lalu bagaimana dampak negatif dari perilaku Saptatimira? Nah, dampak negatifnya itu ada nih, para remaja merasa diri muda, tuh melakukan aksi minum minuman keras. Nah, sehingga diciduk oleh polisi. Itu tentunya siapa yang rugi ya? Diri sendiri yang rugi, anak-anak ya. Nih, melakukan perkelahian juga. Nih, merasa punya kepintaran yang lebih, itu melakukan penipuan di media sosial. Kemudian ini ada menjual. Ini mencuri peralatan yang ada di sekolah, peralatan elektronik yang ada di sekolah untuk membeli sabu. Waduh, ini benar-benar anak-anak ya. Perilaku yang tidak boleh diikuti. Selain merugikan diri sendiri, orang tua, nama sekolah juga tercemar, juga merugikan masa depan kalian. Hanya melakukan perbuatan sehari, melakukan minuman keras, berkelahi, mencuri, itu dampaknya sangat besar. Dampaknya sangat panjang. Itu merugikan masa depan kalian. Nah, tentunya kita harus memilih suatu kegiatan-kegiatan yang positif agar bisa terhindar dari perilaku Saptatimira, ya, perilaku negatif dari Saptatimira. Nah, bagaimana upaya yang dilakukan agar terhindar dari perilaku Saptatimira itu? Nah, sebelum Ibu jelaskan itu, Ibu akan berikan sedikit referensi, ya, cerita terkait Saptatimira juga terdapat di dalam, selain di dalam kehidupan sehari-hari, juga kita bisa temukan di dalam kitab Mahabharata. Ya, kisahnya itu banyak yang berisi tentang perilaku Saptatimira. Nah, nanti kalian bisa searching di Google Search. Ya,
Tuh, bagaimana kalian bisa baca ceritanya, bisa kaitkan dengan perilaku Saptatimira tersebut ya. Lalu agar terhindar dari dampak negatif dari Saptatimira, bagaimana caranya? Nah, agama Hindu juga sudah mengajarkan cara agar terhindar dari dampak negatif dari Saptatimira. Ya, salah satunya adalah di antaranya adalah melaksanakan ajaran Pancayama Brata, Pancanyama Brata, Pancadasa Yama Brata yang merupakan pengendalian diri, ya, yang merupakan ajaran pengendalian diri agar terhindar dari perilaku negatif dari Saptatimira. Nah, di masa pandemi atau di masa era baru, itu kehidupan baru ini, masa pandemi ini, di masa kehidupan era baru, ya, bagaimana cara agar terhindar dari Saptatimira, dari dampak negatif Saptatimira? Itu yang pertama, kita tanamkan motivasi yang kuat untuk belajar, untuk menanamkan pikiran yang positif. Ya, menanamkan pikiran yang positif dalam diri. Kemudian mengkondisikan tempat belajar yang aman dan nyaman agar anak-anak nyaman untuk belajar. Kemudian kalau kalian ada pertanyaan pada saat mengikuti pembelajaran secara daring atau online, bisa ditanyakan melalui WhatsApp atau SMS atau melalui Google Classroom, itu bisa ditanyakan. Jangan sampai malu bertanya. Nah, kemudian ingat membuat jadwal belajar harian dan tetap juga menjaga kesehatan selama belajar di rumah. Itu sangatlah penting karena kesehatan nomor 1 ya. Kalau tubuh kita sudah sehat, apapun kegiatan yang kita lakukan akan menghasilkan sesuatu yang positif. Nah, lanjut. Nah, itu tadi pemaparan materi yang Ibu berikan. Nah, dapat Ibu simpulkan dari materi tadi itu bahwa Saptatimira adalah 7 kegelapan yang terdapat di dalam diri manusia yang dapat menimbulkan berbagai tindakan negatif. Adapun bagian-bagiannya yaitu mabuk karena wajah tampan, wajah atau cantik, mabuk karena kekayaan, kepandaian, keturunan, keremajaan, minuman keras, dan keberanian. Apa saja contoh perilakunya? Tadi juga sudah Ibu jelaskan. Nah, di simpulan di sini Ibu akan jelaskan sedikit ya. Itu contoh perilakunya itu melakukan penipuan dengan bermodal wajah tampan atau cantik di media sosial, melakukan korupsi, menggunakan kepintaran untuk menipu orang lain, hidup berfoya-foya karena merasa diri kaya, sering bermalas-malasan karena merasa muda dan suka mabuk-mabukan, serta suka menantang teman untuk berkelahi karena merasa diri paling kuat. Kemudian, apa saja dampak positif dan negatifnya? Itu dapat disimpulkan bahwa dampak positif dan negatif dari Saptatimira itu kalau mempunyai wajah yang dampak positifnya, kalau mempunyai wajah yang cantik atau tampan, pandai, dan merasa diri masih muda, itu bisa melakukan kegiatan yang positif, itu seperti mengikuti lomba JK Bagus, ya, mengikuti lomba modeling, mengikuti kompetensi yang menunjang dan dapat mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kalian. Kemudian, kalau merasa mempunyai kemampuan untuk promosi, kepintaran untuk bagian promosi, itu bisa membantu teman kalian di dalam mempromosikan dagangannya, ya anak-anak ya, atau produknya. Kemudian dampak negatif dari kepandaian itu digunakan untuk menipu orang. Dampak negatif dari kepandaian yang dimiliki itu digunakan untuk
menipu orang lain, dampak negatif dari kepandaian yang dimiliki atau dampak negatif dari Sabta Timira adalah menipu orang lain, korupsi, contohnya menipu dengan modus memakai foto profil cantik di medsos dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan cerita yang terkait tentang Sabta Timira itu bisa dilihat kisahnya juga di dalam kitab Mahabharata. Dan anak-anak supaya tidak terpengaruh oleh dampak negatif dari Sabta Timira, hendaknya kita melakukan tahapan pengendalian diri. Di antaranya melaksanakan ajaran Pancayama Brata, Niyama Brata, dan Dasa Yama Brata. Anak-anak ya. Nah, selain itu, pada kehidupan era baru ini, setelah kita bergelut dengan pandemi, nah akhirnya kita memasuki kehidupan era baru. Ya, walaupun pandemi ini masih ada, kita diajarkan untuk mengikuti kehidupan era baru. Ya, bagaimana caranya agar Ibu salah ketik, agar terhindar dari dampak negatif Sabta Timira. Ya, pada era baru ini, kehidupan era baru ini selalu menjaga kesehatan dengan rajin berolahraga, mengkonsumsi makanan sehat, dan selalu membawa hand sanitizer. Memakai masker jika ada keperluan mendadak yang mengharuskan kita untuk keluar rumah, ya. Nah, anak-anak, dengan hidup sehat, maka akan memberikan dampak positif terhadap kesehatan jasmani dan rohani kita. Sehingga kita dapat terhindar dan menghindari perilaku negatif dari Sabta Timira. Nah, demikian tadi yang dapat Ibu simpulkan. Untuk pertanyaan akan Ibu posting pada Google Classroom. Setelah ini, kalian langsung cek Google Classroom-nya. Langsung jawab pertanyaan yang Ibu posting di sana. Untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian kuis terkait materi tentang Sabta Timira. Nah, demikian yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan hari ini. Tetap jaga kondisi, tetap rajin belajar, tetap lakukan pola hidup sehat, dan tetap diam di rumah selama tidak ada keperluan yang mendesak. Akhir kata, Ibu tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.